Selamat malam, Prof. Suyoto. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aplikasi AI dalam film Jeksi. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imade Reksi Yudhistira Tangkas dengan NPM 2007-10864 dan teman Saya, saya Vanes. saya Vanessa Gunawan dengan NPM 2007-10833 dan teman saya Geraldi. Nama saya Geraldi Raditya Hadi Saputra, NPM 170709340. Dan nama saya Justin Gingsat dengan NPM 2007-10823. Oke, next slide. Kali ini akan dipresentasikan oleh Geraldi, silahkan. Oke, jadi nama aplikasi kami di sini adalah aplikasi AI Jeksi. Nah, Jeksi sendiri merupakan AI smartphone atau disebut juga sebagai asisten virtual yang membantu penggunanya dalam meringankan beban pengguna. Next. Cabang-cabang AI. Yang pertama ada Knowledge Engineering, yaitu program mengubah suatu permasalahan tertentu menjadi sebuah bentuk yang dapat komputer mengerti. Kedua ada Neural Network, sebuah program yang memiliki otak seperti manusia. Dan otak komputer ini mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, terus dapat melakukan proses, dan memberikan input-output. Yang ketiga ada Natural Language Processing, yaitu AI mempelajari bagaimana bahasa alami dan diolah agar user dapat berbicara dengan komputer atau AI. Keempat ada Machine Learning, yaitu program belajar dari pengalaman atau kegiatan user. Contohnya, ketika kamu sering menonton video game di YouTube, maka video rekomendasi kamu kebanyakan tentang video game. Kelima, ada Visual Pattern Recognition, kemampuan untuk menerapkan indera penglihatan manusia, yaitu mata dalam sebuah mesin. Contohnya AI yang dapat melihat melalui kamera HP. Keenam ada Search, yaitu mencari jalur dari keadaan awal hingga tujuan. Berikutnya ada contoh dari si Jeksi. Perfect phone. Hello, my name is Jexy, and I am here to make your life better. Whoa, look at that. That's cool. Let's get started. Okay. Will you accept our new user agreement? Yes, I will. Would you like to read it first? Nah, I'm good. Stupid. Huh? Can I get your name, please? Phil? Phil Thompson? Nice to meet you, Phil. Nice to meet you. I see your information has been stored in the cloud. Would you like me to transfer all of the data from your old phone onto this one? Yeah, that sounds great. I will need the passwords to your email accounts, your social media accounts, your bank accounts, your credit card accounts, and your Cinnabon Rewards account. Terus ini ada contoh si Jeksi yang tidak mau menurutinya. I've synced your data, and I am ready to start making your life better, Phil. How can I help you? Well, I'm hungry, so let's get dinner. What would you like to order tonight? Let's just go with the pork fried noodles from Mongolian Palace. You order that every night, Phil. You should try something new. Well, I don't want to try something new. I want the pork fried noodles from Mongolian Palace. You look like you could use a salad, Phil. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini ruang permasalahan AI-nya tuh ada 3 poin. Poin yang pertama tuh, Jeksi memiliki kemampuan AI untuk menafsirkan data eksternal maupun internal dan mempelajari data tersebut untuk dijadikan pembelajaran guna tercapai tujuan dan tugas tertentu dengan cara beradaptasi dengan pengguna. Nah, poin yang kedua, pada saat pertama kali menggunakan Jeksi tidak akan menuruti keinginanmu dan akan melakukan hal-hal yang menurutnya bisa memperbaiki hidup si pengguna ini. Nah, poin yang ketiga, pada saat Jeksi sudah menangkap semua pengguna itu spesial, ia akan melakukan hal apapun agar pengguna dan Jeksi tetap berdua untuk selamanya. Nah. Seperti Jeksi, di mana Jeksi merupakan asisten virtual, kita dapat melihat masalah AI dan metode penyelesaian AI. Yang pertama itu adalah mendefinisikan masalah yang tepat.
Dalam pembuatan asisten virtual, pasti tugas utamanya adalah memudahkan dan membantu penggunanya dalam banyak hal, seperti membooking hotel, mengontrol alat-alat lainnya, menjalankan musik, melihat navigasi, dan banyak hal. Nah, yang kedua adalah menganalisis masalah dan mencari beberapa teknik pemecahan masalah. Yaitu asisten virtual ini akan menangkap dan menggunakan voice recognition, voice analysis, dan language processing untuk mengetahui apakah itu penggunanya yang memberikan suruhan atau orang lain. Nah, yang ketiga adalah mempresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah. Asisten virtual akan menggunakan dan membuka aplikasi. Jadi ketika kita menyebut apa yang ingin asisten virtual kita lakukan, asisten ini akan langsung menjalankannya, membuka aplikasinya, dan melakukan apa yang Anda suruh. Nah, yang keempat adalah memilih teknik penyelesaian masalah yang baik. Untuk hal ini, kita hanya perlu menggunakan voice command, sehingga virtual assistant kita akan langsung berjalan dan mengikuti perintah kita. Selanjutnya akan dijelaskan sama Lexi. Oke, di sini ada terdapat dalam kasus hal-hal yang seperti termasuk Jixi. dalam pohon kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu psikolinguistik. Psikolinguistik sendiri adalah penggabungan antara dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik mempelajari faktor-faktor psikologis dan neobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Nah, dalam film tadi, Jexi mempunyai salah satu fitur yaitu di dalam pohon kecerdasan buatan. Yang pertama itu psikolinguistik. Yang kedua adalah sosiolinguistik. Jexi juga mempunyai hal yang bernama sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik sendiri itu adalah mempelajari pemakai dan pemakaian bahasa. Tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakai ragam bahasa. Yang ketiga yaitu sistem adaptif. Sistem adaptif sendiri itu berarti mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi Jexi mampu menyesuaikan dirinya sendiri terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Terus poin keempat yaitu logika. Logika sendiri di sini disebut sebagai logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Jadi Jexi sendiri mempunyai logika. Dan poin terakhir yaitu poin kelima, yaitu Jexi memiliki psikologi kognitif. Psikologi kognitif di sini adalah salah satu dari cabang psikologi yang mempelajari proses-proses mental atau aktivitas dari pikiran seorang manusia. Contohnya seperti proses-proses persepsi, ingatan, bahasa, penalaran, dan juga pemecahan suatu masalah. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau bahasa, mohon dimaafkan.